Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fir. Iya, hari ini ataupun beberapa hari ke depan kita akan melakukan supervisi. Sebelumnya ada 3 tahapan, ada praobservasi, ada observasi nanti ke kelas, terus yang ketiganya pasca observasi. Sekarang kita mau masuk tahap 1 dulu, praobservasi sebelum ke kelas. Saya konfirmasi dulu ya. Nama Bapak itu Bapak Wahidi ya? Ya. Haji Wahidi. Mata pelajarannya Pak? Biologi. Biologi. Rencana Bapak mau di kelas berapa? Kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2. Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika mau melaksanakan supervisi kali ini? Deg-degan ya. Deg-degan ya Pak ya? Padahal menurut pengalaman Bapak yang sudah melintang dalam dunia pengajaran dan pembelajaran, sudah 16 tahun mengajar ya Pak ya? Siap. Lebih 2 hari. Lebih 2 hari. Dalam tahun-tahun tersebut pasti ada supervisi ya Pak ya? Ya. Makanan setahun sekali. Di deg-degan wajar ya Pak ya? Orang hidup pasti deg-degan karena punya jantung ya Pak? Betul sekali. Kira-kira untuk pembelajaran nanti, apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Bapak? Yang sudah persiapkan itu ya jiwa raganya ya sudah disiapkan. Yang kedua RPP-nya sudah disiapkan. RPP-nya sudah disiapkan. Kemudian ada apa ya? Medianya nanti kita pakai adalah media pembelajaran ya, sama kuisis. Oke. Jadi terus nanti kita pakai yang model pembelajaran yang problem based learning. Jadi RPP sudah, terus jiwa raganya sudah siap sekali ya Pak ya. Kemudian media pembelajarannya sudah, tadi Bapak sebut-sebut kuisis, berarti itu penilaian ya Pak ya? Bisa penilaian, oke lah ya penilaian. Oke. Kemudian untuk pembelajaran nanti kira-kira apa sih yang mau dicapai? Yang mau dicapai itu nanti kebahagiaan anak dalam menerima materi. Jadi anak-anak itu harus bahagia dulu ya Pak ya? Harus bahagia dulu. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya itu nanti kan ini materi itu Kingdom Animalia. Kingdom Animalia. Setelah kemarin mempelajari tentang Kingdom Plantae, sekarang mempelajari Kingdom Animalia. Nah, anak-anak itu nanti akan dibawa ke dunia di mana mereka menemukan hewan-hewan yang beraneka ragam, kemudian ditarik ke kelas untuk dikelompokkan itu, mana yang vertebrata, mana yang invertebrata. Nah, kemudian nanti dibandingkan secara morfologinya, mana yang vertebrata, mana yang invertebrata. Kemudian ciri utamanya apa itu yang namanya vertebrata sama invertebrata. Habis itu mereka akan menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran itu. Jadi dari yang saya tangkap ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya. Jadi si anak minimal bisa mengidentifikasi ya Pak. Yes. Terus kedua bisa membandingkan. Yang ketiga bisa menyebutkan ciri-cirinya. Ciri utamanya. Kemudian udah menyimpulkan Pak. Oh iya, 4 menyimpulkan ya. Kemudian dalam pembelajaran nanti ketika disupervisi, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak itu apa? Areanya itu nanti pembelajaran yang membahagiakan anak, yang well-being-nya itu kena gitu. Dalam nanti kan di problem based learning itu nanti anak-anak akan dibawa bagaimana bisa menyelesaikan persoalan.
Contohnya kayak tadi ada hewan beraneka ragam, kemudian anak itu kan sebuah pengkondisian masalah ya, bahwa ini harus diklasifikasikan. Nah, pengkondisian masalah itu nanti didekati dengan problem based learning, untuk anak-anak nanti akan mencoba untuk melakukan penyelidikan. Kalau melakukan penyelidikan artinya dia akan mencari referensi. Referensi dia bisa di Google, bisa di YouTube, bisa di buku paket. Nah, harapannya nanti mereka setelah melakukan penyelidikan itu nanti dia akan bisa merumuskan ya. Berarti ini mana yang kategori invertebrata, mana yang kategori vertebrata. Setelah melakukan penyelidikan itu. Kemudian mereka akan melakukan expose. Setelah di-expose, nanti pembelajaran di kelas kita buat kelompok begitu. Kemudian nanti kelompok 1 akan mengekspos pekerjaannya ke 3 kelompok yang lain. Nah, itu nanti area pengembangan yang dikehendaki nanti ke sana. Nanti akan timbul nalar kritis dari mereka ya. Kenapa kok ini di invertebrata sementara di kelompok saya itu vertebrata? Wah, nanti di sana ada diskusi. Diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah. Itu, Pak. Ya, jadi area pengembangannya adalah minimal si anak bisa menyelesaikan masalah ya. Bisa menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian dengan nalar kritis. Dengan nalar kritis. Oke. Kemudian strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran nanti Pak gimana? Strateginya tentu pengkondisian ya. Pengkondisian awal bahwa sebelum pelajaran berlangsung itu anak-anak harus bahagia. Pada saat pelajaran berlangsung nanti kita kasih kasih tahu tujuan pembelajaran hari ini itu adalah ABCDE tadi yang disebutkan tadi. Kemudian nanti cara mengerjakannya adalah atau tahapan menyelesaikan persoalan itu adalah ABCDE gitu. Kemudian kita tutup dengan refleksi, kemudian habis refleksi kemudian kita ada uji kompetensi ya, bukan uji kompetensi sih, kita lebih ke evaluasi kegiatan. Evaluasi nanti kita pakai pembelajaran berdiferensiasi juga, nanti yang diferensiasi produk ya. Ada yang nanti menggunakan portofolio, ada yang nanti menggunakan kuisis. Kita ambil yang paling besar itu yang mana nilai di antara dua itu. Ya. Itu nanti strategi yang akan dilakukan. Siapkan ya. Di Bapak sebutkan akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi apa ya? Yap. Diferensiasi produk. Sebetulnya sih dari konten, proses sama produk termasuk yang kolaboratif for academic itu tadi. Yang kasel itu. Menarik sekali. Sosial dan kira-kira untuk kontennya Bapak sudah menyiapkan apa? Kontennya itu nanti anak-anak dicoba yang mereka yang punya basis visual, mereka suruh nonton YouTube, kemudian yang punya audio ya mereka dengarkan apa keterangan dari mana begitu, silahkan lah. Dari Spotify ada yang kaitannya dengan Animalia. Jadi, atau nanti ada yang buku ya, buku nanti kita siapkan lah. Atau mereka nyari di perpus bisa. Banyak hal yang dari differential content itu bisa dipakai ya Pak. Dari tadi Bapak nyebutin ada YouTube, ada buku juga, jadi bisa memanfaatkannya, ada di sekolah juga ya Pak. Betul. Ya. Kemudian kira-kira ada nggak indikator siswa tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran Bapak hari ini? Kalau anak-anak itu senang ya, kelihatan dari menit pertama sampai menit ke 90, kok ceria terus, itu berarti keberhasilan pertama itu selesai, oke gitu. Kemudian kalau nanti kita cek di kuisis, kok nanti itu satu kelas itu kemudian rata-rata di kuisis itu mencapai angka 76 misalnya, itu berhasil juga. Jadi itu sih indikator. Jadi indikatornya dari nilai ya Pak ya? Dari kalau yang nanti kuisis itu kalau dari sisi kuisis dari nilai. Dari nilai. Tapi kalau misalnya kan ini ada 4 tujuan ya Pak ya? Kembali ke tujuan. Kira-kira
ciri anak bisa mengidentifikasi itu apa kira-kira? Ciri-ciri anak bisa mengidentifikasi ya bisa menjawab benar Bisa apa yang menjawab ada di benar. kuisis. Gitu. Jadi semuanya sudah ada ya Pak ya? Iya. Soal tentang mengidentifikasi ada, Betul. terus membandingkan ada, ciri-ciri ada, terus bisa menyimpulkan ada semuanya di Betul. kuisis. Dikasih Jadi, contoh ini ada hewan, misalkan kura-kura. Ya. Ini vertebrata atau invertebrata. Iya, bagus sekali. Iya. Kemudian tadi disebutkan angka 76 ya Pak ya? Berarti ada batas minimal dong. 75 minimal. 75 minimal. Jadi ketika sudah 75 pun sudah okay. tercapai ya tujuan pembelajaran minimal hari sudah tercapai. Minimal sudah tercapai. Oke. Terus kira-kira Bapak merasa akan ada hambatan nggak Pak sih? Ketika hambatan belum kerasa ya, mungkin belum nanti kerasa. Kalau sudah mendekati hari H mungkin baru kerasa ya. hambatan. Sekarang masih enjoy ya Pak ya. Sekarang masih enjoy, nanti mana tahu siapa yang tahu ya Pak. Ya, mungkin untuk tahapan pertama saya cukupkan sekian saja Pak. Mudah-mudahan Bapak terus semangat. Kesiapannya tidak memudar, tadi Bapak sudah menyebutkan jiwa dan raganya sudah siap. Mudah-mudahan tidak pudar. Kemudian pada hari H supervisi Bapak bisa menyampaikan tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik ya Pak ya. Ya, amin. Saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Enggak nonton saja, anggap apa tidak ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, mengingatkan di posisi kita kemarin yang itu kita sudah melaksanakan observasi, dilanjut seminggu kemudian kita melaksanakan observasi di kelas. Sekarang tahap ketiga dengan gaya supervisi itu adalah persiapan pasca observasi. Jadi kira-kira Pak Haji berdiskusi tentang apa di pasca observasi ini? Saya pengennya hari ini bisa meningkatkan proses pembelajaran yang saya ampuh. Jadi harapannya hari ini setelah ada pertemuan dengan Pak Firdaus, itu pada saat pembelajaran saya ke depan, itu anak-anak itu bisa bagian menyenangkan, kemudian sambil juga pembelajaran itu bisa tercapai. Ini bahwa selain tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik, tentu kami ingin bahwa pembelajaran yang kami lakukan dan saya lakukan itu bisa membahagiakan anak. Jadi setelah pembelajaran itu harapannya anak-anak itu ingin pembelajaran ke tempat ada di waktu yang lain, jadi tidak membosankan, pembelajaran yang menyenangkan harapannya. Pertemuan kali ini Pak Haji membahas bagaimana caranya pembelajaran itu. Ya, apa sih yang
setelah kelas ketika mengajar, mengajar setelah ajar gimana? Yang saya rasakan waktu mengajar waktu tujuan pembelajaran sudah disampaikan dari awal, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran juga sudah dilalui. Hanya saja yang kelewat kemarin itu waktu proses kegiatan belajar mengajar itu anak-anak apa namanya ada semacam kayak bosen gitu ya, bosen. Dan saya kok nggak ngasih speaking atau apa gitu. Karena kalau anak-anak kelihatan bosen itu kan harus digeser ke permainan apa atau speaking apa begitu. Nah itu kayaknya Pak yang kemarin sempat ya kepikiran sih, harusnya pada saat anak-anak jenuh dalam hal menerima pembelajaran harusnya nggak. Nah speaking kemarin nggak kepikiran ya ngasih speaking sama anak-anak. Kayak yang melelahkan. Padahal kan harusnya belajar mengenai ya. Terus Jadi seperti yang saya observasi, jadi kan di awal Pak Haji itu ingin pembelajaran yang membahagiakan. tapi terlewat Itu jadi anaknya bosan-bosan, sudah terasa oleh Pak Haji sendiri. Iya sih. Ada yang kurang gitu ya, ada apa gitu kan, tidaknya setelah selesai nggak apa-apa. Jadi ada refleksi dari Pak Haji, kekurangannya apa. Kalau yang lebihnya itu saya rasa pembelajaran sudah tercapai. Tadi Pak Haji sudah bicara, sudah mengarahkan bahwa pembelajaran itu yang membahagiakan kayaknya belum tercapai. Tapi kira-kira kalau ingin tercapai harusnya Pak Haji Harusnya ya saya mestinya memperbanyak materi speaking. Jadi yang terutama nanti yang terkait dengan materi-materi yang tidak sembarangan speaking mungkin yang akan disampaikan, tetapi speaking yang sesuai dengan materi. Kayaknya itu tepat supaya pembelajaran itu membahagiakan. dari refleksi kemudian dari Pak Haji yang diutarakan itu mungkin bisa masuk pada rencana pemakaman nanti ya. Iya. Jadi rencana pemakamannya adalah ingin memperkuat lagi materi-materi tentang speaking. Terus kira-kira untuk pengembangan dari speaking itu apa yang akan dilakukan? Mungkin kita akan nyari-nyari di YouTube speaking apa gitu, jenis-jenis speaking. Nanti kita akan cari referensi di YouTube atau di mana di YouTube ya, kayak kalau di Google apa itu kita cari. Kira-kira dengan mencari jenis-jenis speaking di YouTube, di sosmed, di kita cari ahli pembelajaran maksudnya apa sih tujuan yang ingin dicapai? Kebahagiaan itu tadi itu anak supaya belajar itu membahagiakan, tidak sekedar mencapai tujuan, tapi bahwa tujuan itu dicapai dengan kepuasan batin. Dan ya, belajar itu dicapai. Jadi tujuan itu adalah ingin mencapai kebahagiaan belajarnya. Ukuran keberhasilannya Ukuran keberhasilan itu ekspresi. Ketika nanti anak itu selesai pembelajaran ekspresinya itu ceria, dari 36 siswa itu yang ceria itu kalau kata 30 atau 28 itu sudah bahagia.
menjadi pembelajarannya adalah ekspresi anak ya. Ekspresi anak setelah pembelajaran. Jadi kalau kita lihat itu ya ahnya seneng atau Sama itu. ahnya itu ada dua macam, tadi ada ya yes sama ah yang no gitu kan. Jadi ah yang dirindukan apa yang dipersilahkan. jadi Pak Haji inginnya yang ahnya yang dirindukan ya kok udah kan sih gitu kan. Kita masih terus bersama Pak Haji ya. Terus ada faktor yang bisa mendukung nggak? Kita itu di sini terutama untuk guru-guru ya, guru dan karyawan itu kan bisa VWP. Itu faktor pendukung utama untuk kita men-setting jumlah atau jenis itu faktor pendukung. Jadi mungkin bisa mendukung karyawan Pak Haji. Karyawan kemudian kita juga Fasilitas tujuan yang paling nggak lama sih, 2-3 minggu selesai. 2-3 menit dari sekarang. Alhamdulillah sesi kita hampir berakhir tadi. Jadi kita sudah membicarakan tentang rencana tindak lanjut dari Pak Haji, kita sudah membangun yang akan dilakukan apa, tujuan apa, program pembelajarannya sudah ada, pendukungnya pun ada, waktunya ada. Kira-kira Pak Haji bisa menyimpulkan tidak Kesimpulan pagi hari ini setelah observasi bahwa saya menemukan cara supaya anak-anak itu belajar menyenangkan selain tentu tujuan pembelajaran yaitu dengan menyisipkan SPP untuk memang perusahaan kayak jenuh kita sisipkan SPP. Tentu SPP-nya itu kan ada disesuaikan terutama di komunitas. Kayaknya gitu. Terima kasih. Jadi dari hasil observasi dan pertanyaan ataupun pertanyaan saja, Pak Haji sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran sudah tercapai, tahapan sudah terlalui, tahapan KBL sudah terlalui. Kemudian yang kemarin Pak Haji inginkan benar-benar berorganisasi kelompok sudah ada, tapi ada hal yang terlewat, yaitu Pak Haji lupa tujuan yang pertama itu Pak Haji itu adalah ingin mencapai kebahagiaan anak hidupnya yang sebelumnya. Kemudian untuk memperbaiki hal yang kurang tadi, Pak Haji akan mencari tahu, memperbaiki informasi tentang materi hasil ujiannya. Kemudian kenapa mencari materi itu? Mungkin menuju untuk kebahagiaan anak itu ya. Ketika pembelajaran dirumuskan sebagai bentuk keberhasilannya adalah kemudian faktor pendukung Pak Haji dalam melaksanakan materi aktivitas itu adalah dari guru yang bisa membantu Pak Haji mungkin ya, yang bisa mencari informasi dan sebagainya, karyawan dan fasilitas dari sekolah. Kemudian ukuran atau waktu yang dibutuhkan adalah 2-3 bulan. Mudah-mudahan tujuan Pak Haji untuk mencapai kebahagiaan anak itu tercapai. Kalau itu kita 2-3 minggu ke depan mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan si anaknya juga rindu akan pembelajaran dari Pak Haji. Mungkin sampai sini saja sesi rencana ataupun pasca